pun ketika mereka ada orang menasihati, nasihat itu benar, maka terima. Hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena kebenaran tidak ada permusuhan. Hadirin kaum muslimin. Mau sama siapapun dia, betul apa tidak kira-kira? Jadi orang yang amanah, insya Allah dia akan bisa menjaga keamanahannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Insya Allah mereka tidak akan mengatakan daripada yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram. Tak akan. Kenapa? Saya adalah amanah. Ibarat seperti itu hadirin kaum muslimin. Makanya penting amanah. Ulama amanah penting, kiai amanah penting, apa tidak kira-kira? Penting hadirin kaum muslimin. Kemudian kita punya sahabat kita amanah, nikmat tidak? Orang mau baturan orang, sahabat orang amanah. Insya Allah maka dia tidak akan menjadi dorna. Hadirin kaum muslimin, yang murahnya pura-pura kayak baik depan kita, kayak dia itu pro kita, tapi saat katakan dia pro kita, ternyata di belakang kita menjelekkan kita, itu dorna. Hadirin kaum muslimin, itu tidak amanah. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Naudzubillah, naudzubillah. Punya sahabat yang amanah, ketika kita punya rahasia, maka rahasia itu akan dijaganya. Tidak akan mungkin dia mengkhianati daripada sahabat dan temannya. Kenapa? Dia adalah amanah. Hadirin kaum muslimin, ini amanah mahal. Hadirin kaum muslimin, kadang-kadang orang gak amanah, betul apa tidak? Hadirin kaum muslimin, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina qurra'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya muliakan, yang saya cintai pada jamaah majlis Safinatul Mukarramah yang sama kumpul di tempat, yang sama hadir di tempat, yang mudah-mudahan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur semoga senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi Rabbul Ghafur, Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, habibuna Mustafa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kita umat yang mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk sebagai umatnya yang menjalankan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Telah kita lewati pembacaan daripada Ratibul Awqas yang yakin penuh dengan keberkahan, yang yakin penuh dengan kemuliaan bagi mereka yang membacanya. Dan semoga kita senantiasa bisa menjalankan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat dan dengan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, Allah telah memberikan kesempatan bagi kita semua sehingga kita bisa kumpul lagi, bisa berjumpa lagi di kesempatan mulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu rangka acara pengawasan rutin yang tepatnya malam minggu. Alhamdulillah para bapak pemuda bisa sumping dari ayat 4. Mudah-mudahan sing kuat dalam melaksanakan daripada rutinan ia serta istiqomah dan menjaga daripada kebersatuan di antara jamaah pengajian supaya orang senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini sebenarnya adalah kesempatan yang berharga. Ini sebenarnya adalah kesempatan yang paling mulia bagi kalian semuanya. Kenapa? Karena kita masih berkumpul, masih berjumpa, sehingga melangkahkan kaki kita ke majlis itu adalah hari-hari, adalah waktu-waktu yang sangat mulia, adalah waktu-waktu yang sangat berharga bagi mereka yang tahu daripada arti kemuliaan daripada majlis taklim. Oleh sebabnya jangan menyia-nyiakan daripada
waktu kita. Jangan menyia-nyiakan daripada kesempatan mulia kita, karena waktu itu sangat mahal. Hadirin kaum muslimin, sampai Imam Al-Haddad berkata, andai saja ada seseorang yang ingin menjual waktu, niscaya aku akan membelinya akan waktu tersebut. Kenapa? Karena saking mahal-mahalnya waktu. Karena ke belakang masa lalu mah bisa dibalikan di urang, anu tukang mah bisa dibalikan di berapa banyak kira-kira. Jadi waktu itu adalah mahal, dan Allah berfirman dalam Al-Quran menggunakan kata sumpah itu demi waktu. Itulah kata wadduha wal fajri wal asri, itu demi waktu asar, demi waktu subuh. Hadirin kaum muslimin, luar biasa. Jadi Allah menggunakan kata sumpah. Saking mulianya itu waktu, saking mahalnya itu waktu. Oleh karenanya waktu kita gunakan sebaik-baiknya, kesempatan kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan kesempatan ini. Kita berjumpa dengan habaib, berjumpa dengan anak, berkumpul dengan jamaah, tak tahu ke depan bagaimana. Betul apa tidak? Tak tahu setahun ke depan bagaimana. Apakah kita masih bisa berkumpul lagi? Apakah kita masih bisa berjumpa lagi? Apakah kita masih bisa bertemu lagi? Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya kesempatan ini gunakanlah sebaik-baiknya, dan jangan kita menyia-nyiakan daripada waktu kita. Kenapa? Waktu adalah mahal. Hadirin kaum muslimin, yang telah terlewati tak akan bisa kita mengulanginya. Hadirin kaum muslimin, oleh karenanya jiwa kita sehat walafiat, gunakan sebaik-baiknya, gunakan waktu kita yang manfaat. Jangan sampai menghambur-hamburkan waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita kepada hal-hal yang tidak manfaat, kepada hal-hal yang madharat, kepada hal-hal yang tidak ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu kita, gunakan kesempatan kita untuk melakukan hal-hal kemanfaatan, untuk melakukan hal-hal kemuliaan, untuk melakukan hal-hal yang akan menyebabkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira majlis taklim ya, orang ngumpul kesempatan mulia apa lain? Kesempatan mulia apa lain? Kesempatan berharga apa lain? Kesempatan berharga. Hadirin kaum muslimin, maka gunakan ya kesempatan sebaik-baiknya. Ulah sampai kesempatan baik orang tidak melaksanakannya dan malah menjauh, malah lupa, akan tidak tahu daripada kemuliaan bagaimana mereka yang datang, yang duduk ke majlis taklim mulianya. Hadirin kaum muslimin, gunakan waktu kita sebaik-baiknya, gunakan waktu kita, jangan sampai disia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang madarat. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gunakan waktu kita untuk berbanyak daripada ibadah, berbanyak sholawat, berbanyak zikir, berbanyak ngaji. Hadirin kaum muslimin, hidup jangan sok pinter, hidup jangan sok tahu. Bahwasanya kita itu butuh dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin, butuh tidak dengan ilmu? Butuh. Hadirin kaum muslimin, manusia tanpa ilmu manusia gelap. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Manusia tanpa ilmu ibadahnya tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tak akan diterima, sujudnya tak akan diterima. Kenapa? Karena dia ibadah tanpa ilmu. Hadirin kaum muslimin, makanya ketika kita masuk ke majlis taklim, ada pengajian, ada majlis taklim, harus menjadikan sebuah kebanggaan bagi kita. Hadirin kaum muslimin, karena kita sedang daripada menuntut ilmu agama. Bahwasanya saya butuh dengan ilmu agama untuk supaya saya bisa ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tanpa ilmu bagaimana Anda bisa ibadah? Bagaimana Anda bisa tahu hal yang haram? Tak akan mungkin tahu kalau Anda tanpa didasari dengan ilmu. Al-madudatul latubal, orang yang ibadahnya tanpa ilmu ditolak dan tidak diterima. Hadirin kaum muslimin, kira-kira orang butuh dengan perlu ilmu. Hadirin kaum muslimin, perlu. Hadirin kaum muslimin, perlu mengaji, butuh dengan ilmu. Hadirin kaum muslimin, namun orang merasa butuh dengan ilmu, maka datang ke majlis taklim, kumpul di majlis taklim, menuntut daripada ilmu agama. Tidak ada kata malas, tidak ada kata bosan, tidak ada kata capek, tidak ada kata tua. Maka kita wajib menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad.
Penting apa anda untuk ilmu? Penting apa anda? Penting apa anda? Butuh apa anda? Butuh. Hadirin kaum muslimin ketika dinasihatkan, ketika mendengarkan ilmu seakan-akan dia lebih pintar, seakan-akan dia lebih hebat, seakan-akan dia lebih butuh. Itu orang sombong. Hadirin kaum muslimin. Naudzubillah, summa naudzubillah min. Dari siapapun, dari teman, dari sahabat, manakala sahabat, teman kita, saudara kita menasihati kepada kita yang baik tentang ilmu, terima. Hadirin kaum muslimin, tak boleh kita melaknat, tak boleh kita merasa pintar, tak boleh kita merasa hebat, tak boleh kita merasa lebih mulia daripadanya. Hadirin kaum muslimin, harus menerima. Hadirin kaum muslimin, kalau mentang-mentang jadi kiai, mentang-mentang jadi ustaz, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, tidak lagi mendengarkan daripada ilmu daripada orang lain, seakan-akan dirinya paling pintar sedunia. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah, summa naudzubillah min. Dan seperti itu hadirin kaum muslimin, kata Imam Ja'far Shadiq pernah berkata, hadirin kaum muslimin, kalau menilai orang itu, hadirin kaum muslimin, yang pertama jangan kau lihat dari sholatnya, yang kedua jangan kau lihat daripada ilmunya, tapi kau lihat kejujurannya, tapi kau lihat keamanahannya. Hadirin kaum muslimin, kenapa? Karena hadirin kaum muslimin, kalau kita berbicara tentang orang yang rajin sujud, yang rajin ibadah, bakal ada lagi yang lebih rajin ibadah. Betul apa tidak? Kalau rajin sholat, rajin ke masjid, ada lagi yang lebih rajin, ada lagi yang lebih semangat bicara tentang ilmu. Dia pintar, dia hebat. Di atas langit masih ada langit. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Di atas langit masih ada langit. Ada yang pintar, ada yang lebih pintar lagi. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit. Bahkan hadirin kaum muslimin, iblis pun mulanya pintar. Hadirin kaum muslimin, iblis pun mulanya hebat. Hadirin kaum muslimin, tapi iblis jadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sombong. Hadirin kaum muslimin, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya itu lebih mulia, merasa dirinya itu lebih utama. Silakan manusia pintar, silakan, tapi gak boleh diri merasa lebih pintar daripada orang lain. Belajar pintar boleh, belajar cerdas boleh, tapi ingat, jangan merasa lebih pintar diri daripada orang lain. Kenapa? Karena seperti itu mereka tak akan menerima nasihat. Hadirin kaum muslimin, naudzubillah, summa naudzubillah min. Kata Imam Ja'far Shadiq, lihat amanahnya, lihat jujurnya, lihat sidiknya. Hadirin kaum muslimin, jadi yang dilihat itu amanahnya. Amanah apa tidak? Kalau amanah, maka dia tidak akan mengurangi hadis, tidak akan menambah hadis. Betul apa tidak? Tidak akan korupsi ayat. Hadirin kaum muslimin, sehingga seorang yang mengerti, seorang yang amanah, yang berilmu agama, seorang kiai, seorang ulama yang amanah menjalankan ilmunya, maka dia akan mengatakan yang haram itu haram, yang halal itu halal. Tidak akan bisa disogok dengan hal apapun. Kenapa? Karena dia amanah menjalankan daripada perintah Allah, karena ilmu sebagai titipan daripada Allah. Manakala dia harus bisa mengamalkan, harus bisa memanfaatkan akan ilmu tersebut. Hadirin kaum muslimin, tapi kalau dia hanya pintar saja, tidak amanah, maka dia akan agama dijadikan remang-remang. Yang haram bisa dikatakan halal, yang halal bisa dikatakan haram. Betul apa tidak? Kenapa? Tidak amanah, saudara kaum muslimin. Tapi yang amanah, ini titipan ilmu dari Allah. Saya harus bisa memanfaatkannya. Saya harus mengajar kepada orang-orang yang bodoh, bukan sebaliknya, malah membodoh-bodohkan orang yang sudah bodoh. Hadirin kaum muslimin, ilmu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang manusia tersebut amanah, insya Allah dia akan mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang haram itu haram, yang halal itu halal. Dari sana, dari Al-Qur'annya, dari Al-Hadisnya haram, dia akan katakan haram, apapun risikonya. Hadirin kaum muslimin, apapun risikonya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan haram, haram, apapun risikonya. Hadirin kaum muslimin. Tapi kalau orang hanya pintar saja, hanya tahu ilmu saja, tapi tak amanah, ketika ada sesuatu yang menguntungkan dirinya, hadirin kaum muslimin, maka yang haram pun akan dijadikan halal. Hadirin kaum muslimin, sehingga ditanya ini haram apa tidak, mulanya haram, ini tidak boleh. Kemudian dilihat ini, kalau saya mengharamkan ini tak menguntungkan. Bagaimana cara menguntungkan? Dibikin remeng-remeng, tidak jelas. Jadi orang berkata
haram memang kiainya berkata Allah alam tidak tahu, padahal sudah jelas-jelas haram. Jadi orang yang amanah dengan ilmunya akan mengatakan haram itu haram, halal itu halal, tak akan dibulak-balik. Hadirin kaum muslimin, itu yang beramanah akan titipan ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Titipan lain ilmu dari Allah. Titipan hadirin kaum muslimin, manakala kita punya ilmu hadirin kaum muslimin, maka kita harus bisa mengamalkannya hadirin kaum muslimin. Dan hadirin kaum muslimin, ketika seorang yang berilmu hadirin kaum muslimin, seorang kiai atau seorang siapapun, ketika mereka ada orang menasihati, nasihat itu benar, maka terima hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena kebenaran tidak ada permusuhan hadirin kaum muslimin. Mau sama siapapun dia, betul apa tidak kira-kira? Jadi orang yang amanah, insya Allah dia akan bisa menjaga keamanahannya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Insya Allah mereka tidak akan mengatakan daripada yang haram dijadikan halal, yang halal dijadikan haram. Tak akan. Kenapa? Saya adalah amanah. Ibaratnya seperti itu hadirin kaum muslimin. Makanya penting amanah. Ulama amanah penting, kiai amanah penting apa tidak kira-kira? Penting hadirin kaum muslimin. Kemudian kita punya sahabat, sahabat kita amanah, nikmat tidak? Orang mau baturan orang, sahabat orang amanah. Insya Allah maka dia tidak akan menjadi dorna hadirin kaum muslimin. Yang pulangnya pura-pura kayak baik depan kita, kayak dia itu pro kita, tapi seakan-akan dia pro kita, ternyata di belakang kita menjelekkan kita, itu dorna hadirin kaum muslimin. Itu orang tidak amanah hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Punya sahabat yang amanah, ketika kita punya rahasia, maka rahasia itu akan dijaganya. Tidak akan mungkin dia mengkhianati daripada sahabat dan temannya. Kenapa? Dia adalah amanah hadirin kaum muslimin. Ini amanah mahal hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang orang enggak amanah, betul apa tidak hadirin kaum muslimin? Pejabat amanah. Kalau kita punya pejabat amanah, oh masya Allah, nikmat hadirin kaum muslimin. Kenapa? Akan memakmurkan rakyatnya hadirin kaum muslimin. Akan mencintai rakyatnya hadirin kaum muslimin. Akan mengedepankan urusan kepentingan daripada rakyatnya. Kenapa? Amanah. Ilmu, pangkat adalah amanah. Jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya amanah, yang namanya titipan, maka harus bisa menjaganya dengan baik hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilmu titipan dari Allah. Titipan yang lain. Titipan dari Allah yang namanya titipan, kudu bisa ngajaga titipan. Nyaho ilmu, nyaho hukum, amalkan. Walau karena golilan, bebaturan, kawan orang nasihati, orang buka ilmu ya, itu ulah gitu. Ajak orang, betul apa tidak? Cara-cara dalam menjaga daripada keamanahan hadirin kaum muslimin dalam ilmu agama. Iya, jabatan amanah dari Allah. Amanah boleh dipakai sombong, boleh dipakai takabur hadirin kaum muslimin. Jadikanlah jabatan ini adalah amanah dari Allah, titipan daripada Allah. Semua pun titipan daripada Allah. Ada min fadli Rabbi, semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilahirkan dengan keadaan telanjang tanpa selai benang. Kau ke dunia bawa apa? Harta tidak bawa, uang tidak bawa, duit tidak bawa, istri tidak bawa. Kau dilahirkan ke dunia itu telanjang tanpa selai benang. Lalu kemudian manusia setelah punya segalanya sombong, takabur, seakan-akan dia lupa sama yang memberikan daripada rahmat kepadanya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan kehidupan kepadanya, yang memberikan harta kepadanya, yang memberikan sesuatu kebahagiaan baginya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka dilahirkan dengan keadaan telanjang. Saudara kaum muslimin, saya kasih tahu saudara kaum muslimin, kasih tahu bagi siapapun manusianya hadirin kaum muslimin, manakala dalam hatinya dia lebih mencintai hartanya, dia lebih mencintai pangkatnya, dia lebih mencintai istrinya, dia lebih mencintai anaknya, maka dijamin hidupnya tidak akan pernah tenang selamanya hadirin kaum muslimin. Tidak akan pernah tenang kalau mana dia lebih cinta istrinya, lebih cinta anaknya, lebih cinta hartanya, lebih cinta jabatannya daripada cinta kepada Allah. Maka yang ini orang tersebut tak akan pernah tenang, tak akan pernah tentram, tak akan pernah bahagia dalam kehidupannya. Saudara kaum muslimin, Alhamdulillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita kepada anak cukup cinta, kepada istri cukup cinta, betul apa tidak? Pangkat
Agak cukup cinta, hadirin kaum muslimin. Ini kadang-kadang manusia banyak harta, dilalaikan harta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak harta dia semakin lupa kepada Allah. Betul apa tidak? Kemudian dia punya istri, kadang-kadang hadirin kaum muslimin, jangan sampai jadi penghalang ini istri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan anakmu sebagai penghalang untuk ibadah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang diberikan nyawa siapa? Yang memberikan nyawa siapa? Adalah Allah, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Jadi siapapun yang mana mereka lebih cinta harta, lebih cinta dunia, lebih cinta pangkat, lebih cinta istri, lebih cinta anak daripada cinta kepada Allah, hidup tak akan bahagia, hidup tak akan tenang, serba ketakutan, hadirin kaum muslimin. Takut kehilangan ini, takut kehilangan itu, serta ketakutan, hadirin kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka mencintai sesuatu makhluk lebih daripada mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lebih cinta adalah Allah. Yang harus kita lebih cinta adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selainnya cukup cinta, harta cukup cinta, anak cukup cinta, istri cukup cinta. Insyaallah hidup akan bahagia, insyaallah hidup akan nyaman, insyaallah hidup akan tentram. Kenapa? Engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sepenuh hatimu. Jadi kebanyakan di zaman sekarang ini mencintai kepada Allah cuma seperlunya, betul apa tidak? Cinta kepada perkara-perkara urusan duniawi hanya sepenuhnya, hadirin kaum muslimin. Yang harus manusia ini cinta kepada Allah sepenuhnya, cinta kepada urusan-urusan duniawi seperlunya, seperti itu. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Anak titipan, istri titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dengan keadaan telanjang, tanpa sehelai benang pun. Betul apa tidak? Orang yang bertauhid kuat dalam hatinya, maka tidak ada yang lebih dicintai dalam hidupnya kecuali Allah. Tidak ada yang lebih dibutuhkan dalam hidupnya kecuali ridha Allah, kecuali rahmat Allah. Itu harapan saya, itu cita-cita saya. Orang yang bertauhid seperti itu, dia tidak bercita-cita ingin berumah megah, bermobil mewah, berjabatan tinggi, berpangkat tinggi, harta banyak, hidup memanai masa depan duniawi. Tak ada seperti itu dia harapannya. Harapannya yang pertama, saya butuh kepada Allah, saya butuh dengan rahmat Allah, saya butuh kepada Allah, tidak butuh dengan hal urusan itu apa saja. Masya Allah, itu orang-orang yang berjiwa tauhidnya kuat, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Nah, kebanyakan zaman sekarang banyak ketakutan, hadirin kaum muslimin. Ketika kaya takut miskin, banyak harta takut susah. Betul apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hadirin kaum muslimin. Dunia ingat, dunia itu tempat fana, dunia itu tempat bukan tempat abadi, semua akan terpisah dari kita. Maka barang siapa yang mereka tidak menjadikan istri, tidak menjadikan harta, tidak menjadikan pangkat sebagai titipan daripada Allah, maka siap-siap Anda untuk kehilangan. Tapi kalau semuanya itu, harta engkau jadikan titipan, istri engkau jadikan titipan, anak engkau jadikan titipan, maka engkau tidak akan pernah merasa kehilangan. Kenapa? Ini titipan daripada Allah. Saya pun dilahirkan dengan keadaan telanjang tanpa selai benang pun. Begitu orang yang bertauhid, hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Titipan, semuanya titipan. Kalau kita menganggap titipan, maka semuanya kita harus bisa menjaganya, harus amanah, hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita istri-istri titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa mendidiknya. Anak titipan, harus bisa mendidiknya. Harta titipan, harus bisa memanfaatkannya. Ilmu titipan, harus bisa mengamalkannya. Kenapa? Titipan dari Allah. Kalau Anda tak amanah menjaga titipan, maka yang titip marah kepada Anda, hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kita tidak jauh beda seperti tukang parkir motor dan tukang parkir mobil di jalan. Betul apa tidak? Yang tukang parkir motor itu yang dititipi mobil, motor gak boleh sombong. Betul apa tidak? Kemudian sombong. Kata harta titip, kata mobil motor titipan memang belum jaga unggul. Hati-hati, manakala yang titip keluar rusak spionnya, bannya hancur, peleknya rusak atau hilang, maka hati-hati yang titip akan marah. Hati-hati dengan ilmu. Manakala Anda tidak bisa mengamalkan ilmu dengan baik, maka ingat, yang titip akan marah kepada Anda. Hati-hati dengan harta. Manakala harta engkau banyak, engkau biarkan yang miskin, engkau biarkan yang susah,
hati-hati. Yang nanti akan marah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, hati-hati dalam mendidik anak, hati-hati dalam mendidik istri. Andai kata engkau tak bisa mendidik anak, tak bisa mendidik istri, engkau tidak amanah. Kalau engkau tidak amanah, maka yang titip akan kalah kepadamu sebagai suaminya. Hadirin kaum muslimin, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, kita harus cerdas, kita harus pintar. Hadirin kaum muslimin, jadi yang harus kita lebih cinta itu adalah Allah, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta. Segala urusan duniawi semua akan terpisah dari kita. Hadirin kaum muslimin, manusia semua akan calon kenangan. Hadirin kaum muslimin, semua akan menjadi calon kenangan, betul atau tidak? Calon kenangan semuanya manusia. Hadirin kaum muslimin, tidak ada yang di alam dunia itu yang abadi. Yang abadi itu adalah Azza wa Jalla. Yang abadi itu adalah Rabbul Alamin, adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, selain daripada Allah tidak ada yang abadi. Hadirin kaum muslimin, hati-hati, jangan kau anggap dunia itu tempat selamanya. Dunia itu tempat sebentar, tempat persinggahan di mana engkau bertanam dari segala amal-amalan buruk dan tidaknya tergantung kamu, maka akan kembali kepada kamu. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Ya, alam dunia tempat fana. Hadirin kaum muslimin, tempat berakhir itu alam dunia. Hadirin kaum muslimin, alam dunia ini tidak akan selamanya. Hadirin kaum muslimin, hidup kita akan menjadi kenangan. Hadirin kaum muslimin, apa kenangan? Akan menjadi kenangan. Hadirin kaum muslimin, tidak ada manusia menjanji kalau saya akan ada apa, tidak bisa. Manusia dengan harta dan apa tidak bisa. Tetap manusia yang namanya di dunia, maka mereka akan menghadap Rabbul Alamin. Kematian pasti akan datang kepadanya dan siapapun dia. Hadirin kaum muslimin, maka hidupnya tinggal calon kenangan. Hadirin kaum muslimin, kita itu calon kenangan. Hadirin kaum muslimin, calon kenangan. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Betul. Calon kenangan. Hadirin kaum muslimin, tapi kenangan apa yang telah pernah kita lakukan? Hadirin kaum muslimin, apa kenangan buruk, apa kenangan jelek? Hadirin kaum muslimin, setiap manusia pasti punya kenangan, betul apa tidak? Kabeh jelema pasti punya kenangan. Siapapun dia pasti punya kenangan. Apa saja kenanganmu? Apa kenanganmu buruk? Apa kenanganmu jelek? Apa kenanganmu indah? Dan apa kenangan yang paling indah di antaramu? Kenangan-kenangan yang paling indah saat kamu bersama ulama, saat kamu mencium tangan seorang ulama, saat kamu dekat sama orang soleh, saat kamu semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenangan-kenangan indah bagimu. Hadirin kaum muslimin, tapi apa kenangan buruk? Kenangan buruk itu, hadirin kaum muslimin, di saat manusia ketika dahulu masanya dia kelam, dia durhaka, dia bejat. Hadirin kaum muslimin, dia banyak dosa, dia banyak kemunkaran, dia banyak kemadharatan, dia melakukan kemunkaran begitu banyaknya, namun dia tidak pernah mengenang masa lalunya, tidak pernah berpikir masa lalunya, tidak pernah bersedih akan masa lalu yang kelam, akan masa lalunya yang durhaka, akan masa lalunya yang penuh dosa. Ini orang yang begini, orang yang keras hati. Hadirin kaum muslimin, andai kata kita punya kenangan masa lalu, kenangan buruk itu dosa. Di saat Anda melakukan kemadaratan, di saat Anda melakukan dosa, di saat Anda melakukan maksiat, itu kenangan buruk, itu kenangan jelek. Kemudian saat ini kita mengenang, ya Allah, waktu dulu saya banyak maksiat, ya Allah, waktu dulu saya banyak melakukan kemunkaran, saya waktu dulu pernah mabuk, pernah judi, pernah zina, pernah melacur, ya Allah, aku sedih, ya Allah. Bagaimana kalau Engkau tidak mengampuni aku, ya Allah? Maka niscaya aku akan jatuh di dalam jurang yang hina penuh kesakitan. Hadirin kaum muslimin, kemudian orang tersebut bersedih, menangis dengan mengucapkan kalimat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya, dengan sejadi-jadinya rasa takut. Dia mengingat akan dosa masa lalunya. Maka insya Allah kalau manusia begitu, insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia bangga dengan dosa, seakan-akan masa lalunya ini buruk, sok suci, sok tidak berdosa, sehingga tidak bertobat, sehingga tidak berinsaf. Ini manusia yang bangga dengan dosa. Hadirin kaum muslimin, bahkan dia melakukannya lagi akan dosa tersebut. Mereka tahu haram, mereka ini tahu celaka, tapi tetap melakukannya. Bukan masa lalu kau buruk, bukankah masa lalu kau buruk? Kedepannya engkau gunakan lagi untuk buruk. Bagaimana harapanmu jika kamu tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin,
Ini yang kita takutkan, hadirin kaum muslimin. Makanya ketika kita bercerita mengenai dosa, bercerita melihat daripada ke belakang kenangan buruk kita, melakukan kesalahan, melakukan dosa, hati kita bersedih, hati kita menangis, hati kita meratap, hadirin kaum muslimin. Ketika hati kita meratap, ketika hati kita bersedih, ketika hati kita berduka, maka insya Allah Allah akan mengampuni kamu. Tapi manusia yang tidak pernah bersedih akan dosanya, ketika masa lalunya kelam, masa lalunya banyak maksiat, kemudian saat ininya manusia tersebut tidak pernah duka, tidak pernah meneteskan air mata, mereka tidak pernah bersedih akan dosanya. Hati-hati engkau termasuk manusia-manusia yang bangga dengan dosa, hadirin kaum muslimin. Pertanyakan kepada diri kita, apakah diri kita pernah menangis untuk Allah karena ingat dosa kita? Pertanyakan diri kita, apakah diri kita pernah meratap mengingat dosa? Atau sebaliknya engkau bersedih hanya mengingat urusan dunia, hanya mengingat urusan harta, hanya mengingat urusan-urusan kesenangan duniawiyah, lalu engkau tidak pernah meratap dan bersedih akan dosamu. Bukankah dunia ini bukan tempat selamanya? Bukankah dunia itu tempat panah? Bukankah dunia itu tempat sebentar, di mana engkau tidak tahu kapan mati dan di mana Anda mati dan bagaimana Anda mati, hadirin kaum muslimin. Ini hati-hati, hadirin kaum muslimin. Kita tidak tahu kapan mati, tidak tahu, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul. Tidak tahu kapan mati, berapa tahun lagi, kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu, hadirin kaum muslimin. Oleh karenanya persiapkan untuk bekal hari masa yang kekal, hadirin kaum muslimin, yang akan datang kepada kita, hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang dimaksudkan kenangan buruk di saat Anda melakukan dosa. Kenangan buruk itu ketika Anda ratapi, sedih, bertobat, insya Allah akan ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi merasa Anda bangga, merasa Anda suci, merasa seakan-akan tidak pernah berdosa, ini hati-hati, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kenangan bahagia apa? Ini kenangan bahagia. Ini saat ini Anda berjumpa dengan zuriat Nabi, Anda berjumpa dengan anak, Anda bertemu dengan habaib, berjumpa dengan habaib, berjumpa dengan ulama, kau sentuh tangannya, itu kenangan-kenangan indah bagimu, hadirin kaum muslimin. Belum tentu ke depannya Anda bisa menyentuh tangannya, belum tentu Anda bisa menjumpai untuk ke depannya, hadirin kaum muslimin. Ini kenangan indah. Jangan disia-siakan kenangan indah ini, hadirin kaum muslimin. Shallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saat kita mati, hadirin kaum muslimin, kita harus bisa meninggalkan kenangan indah, hadirin kaum muslimin. Jangan kau tinggalkan kenangan buruk bagi anakmu, jangan kau tinggalkan buruk bagi istrimu. Tinggalkanlah kenangan-kenangan mulia, tinggalkanlah kenangan-kenangan indah, supaya orang lain mengenangmu akan kemuliaannya, bukan mengenangmu akan keburukanmu, hadirin kaum muslimin. Betul atau tidak? Contoh seperti para wali, contoh seperti para asbiya, contoh seperti para aulia yang mereka ketika hidupnya meninggalkan daripada kenangan-kenangan indah, hadirin kaum muslimin, meninggalkan sejarah-sejarah indah dalam kehidupannya sehingga orang lain mengenangnya, hadirin kaum muslimin, kepadanya. Betul apa tidak? Luar biasa. Lihat, ini pengarang daripada Ratibul Abbas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Ini adalah wali Allah, seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin kaum muslimin. Ini meninggalkan ratib. Habib Umar dia telah wafat, telah meninggal dunia, tapi Habib Umar telah hidup dalam apa? Dalam Ratibul Abbas, hadirin kaum muslimin. Jasadnya boleh dikubur, tapi namanya tidak pernah dikubur, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Pengarang Maulid Dibat yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Adibai. Syekh Abdul Rahman Adibai telah meninggal dunia, jasadnya dikubur tapi namanya diingat sampai saat ini, hadirin kaum muslimin. Ketika orang membacakan Maulid Dibat, maka ingat Syekh Abdul Rahman Adibai sebagai pengarangnya, hadirin kaum muslimin. Kemudian pengarang kitab daripada Safinatun Najah Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi telah wafat, telah meninggal dunia, jasadnya dikubur tapi namanya tidak pernah dikubur. Ketika orang membaca kitab Safinatun Najah, orang mengenang kepada Imam Nawawi, pengarang dan penulis daripada kitab Safinatun Najah, hadirin kaum muslimin. Ini kenangan indah apa bukan? Kenangan mulia apa bukan? Kenangan mulia, kenangan indah, kenangan agung, hadirin kaum muslimin. Maka orang-orang menceritakan kemuliaannya, menceritakan kebagusannya, menceritakan keindahan akhlaknya, keindahan daripada segala sesuatunya. Tentang kemuliaan-kemuliaan orang menceritakan kepadanya, hadirin kaum muslimin. Di Guntur, kita kenal, di Guntur itu ada Kiai Haji Abdullah Nuh
Yang kita kenal Nuh telah wafat dan meninggal dunia, betul apa tidak? Nuh telah hidup. Dalam apa Nuh hidup? Dalam salawat dariyahnya. Ketika orang membaca salawat dariyah, maka ingat kepada gentur, ingat kepada Nuh pengarangnya. Hadirin kaum muslimin, masya Allah, jasadnya dikubur, namanya tidak pernah dikubur. Ini kenangan indah, kenangan mulia yang kita baca salawat dariyah. Sultanul Aulia, hadirin kaum muslimin, telah wafat, hadirin kaum muslimin. Tapi Sultanul Aulia telah hidup. Dalam apa hidupnya? Dalam manakibnya. Ketika membaca manakib Tuan Syekh, maka orang mengingat daripada Tuan Syekh, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Rindu kepada Tuan Syekh, menceritakan kemuliaannya, menceritakan karomahnya yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Orang-orang mengenang akan kemuliaannya. Bagaimana kalau kita mati? Apakah kita akan dikenang bagus? Tergantung kita dari sekarang, hadirin kaum muslimin. Kalau kita dari sekarang berbuat baik, berbuat kemuliaan, berbuat hebat, maka insya Allah akan dikenang oleh umat-umat kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan mulia yang diceritakan oleh umat manusia. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum mati, maka kita tinggalkanlah kenangan-kenangan yang baik, kenangan-kenangan yang bagus. Hadirin kaum muslimin, bagaimana insya Allah kita kalau dikenang dengan baik, orang akan mendoakan kepada kita, akan bertawasul kepada kita. Masya Allah, ini orang bersembunyi jasanya besar ini, masya Allah. Dia punya harta, tapi dia gak bahil, gak pelit, dermawan. Ya Allah, kita baca-baca, rame-rame bacakan doa kepadanya, tawasul kepadanya, kirim Fatihah. Masya Allah, ada kenangan indah membekas darinya. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beda dengan orang meninggalkan kenangan buruk. Hadirin kaum muslimin, semata hidup nampak orang banyak mendoakan mati. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Betul apa tidak? Cepat-cepat mati nih orang-orang, bikin onar terus, bikin madarat terus. Hadirin kaum muslimin, ketika dia mati orang-orang bersyukur, boro-boro mengenangnya. Betul apa tidak? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dunia ini tempat panas. Sebelum kita mati di dalam kubur, tinggalkanlah kenangan-kenangan mulia, tinggalkanlah kenangan-kenangan indah. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira orang ngumpul ratiban, manakiban, orang kita kira-kira bangga banget, gembira banget, senangnya banget, senang. Hadirin kaum muslimin, makanya hadirin kaum muslimin, jangan sampai disia-siakan. Hadirin kaum muslimin, waktu kita, umur kita. Hadirin kaum muslimin, semua titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya titipan, hadirin kaum muslimin, maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jadi kita titipan. Jadi kita titipan apa bukan? Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan, engkau punya kuping, titipan, mata, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh Anda gunakan untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau gunakan untuk kemadaratan. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Banyak manusia kupingnya didengarkan untuk kemaksiatan. Dia mendengarkan hiburan-hiburan yang melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa tidak? Banyak di zaman sekarang orang kalau pagi-pagi, kalau sore-sore dangdutan. Betul apa tidak? Kalau sholawatan dihina-hina. Betul? Orang yang dangdutan dibiarkan. Betul apa tidak? Ini kalau orang dangdutan, hadirin kaum muslimin, apalagi kalau dangdut koplok, hadirin kaum muslimin. Kalau dangdut koplok ini bisa melupakan diri kepada Allah. Betul apa tidak? Sehingga mereka semakin senang, semakin hiburan, buru-buru dia ingat istighfar. Betul? Buru-buru dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita punya kuping. Oh, saya mungkin jangan terlalu fanatik, saya dengan hiburan silakan. Anda hiburan silakan, tapi ingat, hiburan Anda jangan sampai bisa menjadi diri Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau segala sesuatu hiburan itu bagaimana menggantikan diri kepada Allah. Oh iya, saya akan diganti hiburan saya. Saya akan mendengarkan daripada qasidah. Saya akan mendengarkan lagu-lagu sholawat. Ini lagu sholawat akan mengingatkan kepada saya, kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan mengingatkan saya kepada Rasulullah. Akan mengingatkan saya kepada Allah. Akan diganti. Pertama saya suka dangdut koplo, suka lagu band, tapi sekarang diganti saya suka lagu sholawat. Begitu hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Tapi kalau dengan lagu-lagu nih
dengan lagu-lagu yang bisa melupakan diri kepada Allah, lebih baik dengan hiburan hadirin kaum muslimin. Silakan Anda hiburan, silakan. Tapi ingat, hiburan Anda itu jangan sampai diri Anda menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak kira-kira? Kadang-kadang zaman sekarang kupingnya banyak didengarkan kebaikan apa keburukan kira-kira? Keburukan. Hadirin kaum muslimin, naudzubillah subhanallahi. Kalau pagi-pagi sama dangdut, sini dangdut, sini dugem, sini dugem, inna lillahi wa inna ilaihi. Kira-kira melupakan diri kepada Allah apa tidak? Bisa jadi lupa dengan hiburan itu, saudara. Anda hiburan boleh, tapi hiburan Anda jangan sampai melupakan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin. Dengar salawat, dengar qasidah, ada dalam hati. Betul apa tidak? Yang mulia dari handphone itu lagu-lagu dangdut kompos semua hapus. Ganti dengan lagu-lagu salawat yang supaya hati ingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti itu hadirin kaum muslimin. Insyaallah maka dengan hiburan Anda pun bisa mengingatkan kepada Nabi Muhammad, Anda akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya zaman sekarang hadirin kaum muslimin, alhamdulillah nih, zaman sekarang lockdown nih gak ada nih. Ketika orang-orang yang nikah ya mau dangdut goblok gak ada nih, PSBB. Betul apa tidak? Kalau dulu sebelumnya hadirin kaum muslimin, kalau ada orang yang hiburan, yang dangdutan, yang nyunatan, orang dangdut, betul apa tidak? Ganti sekarang pakai hadroh, betul apa tidak? Ganti sekarang pakai sholawat, betul? Kita punya Islam, hadirin, kita adalah agama Islam, hadirin kaum muslimin. Jangan pakai budaya-budaya barat, hadirin kaum muslimin, betul apa tidak kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengarkan nih kuping-kuping kita dengarkan kepada hal-hal manfaat, jangan jauh dari nasihat, pepatah ulama. Manusia tidak kena nasihat 3 kali saja bisa mati hatinya. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Gunakan kuping kita, gunakan telinga kita, gunakan untuk mendengar kebaikan, untuk mendengarkan hal-hal yang bisa mengingatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau dengarkan kuping Anda bisa diri Anda jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gunakan anggota tubuh kita, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita punya mata, gunakan mata kita. Kita punya mata indah tidak? Di dalam kitab Nasuhul Ibad, manusia tidak akan pernah bosan, yaitu ketika dari pemandangannya, dari matanya memandang, orang tidak akan pernah bosan. Hadirin kaum muslimin, apakah ada manusia sudah bosan meninggal melihat? Tidak ada. Saya jelema yang bosan ningali malaya, hadirin kaum muslimin. Kurun 2 minggu sudah bosan ningali malaya, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Jadi manusia tidak akan bosan dengan pandangannya, dengan matanya itu tak akan bosan, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Kita punya 2 mata. Ketika kita terbangun melihat dunia begitu indah, betul apa tidak? Ini karunia daripada Allah, ini kenikmatan dari Allah yang telah diberikan kepada Anda, hadirin kaum muslimin. Gunakanlah mata Anda ini untuk melihat, menatap orang-orang soleh, menatap orang alim ulama, menatap orang-orang mulia, hadirin kaum muslimin. Bukan sebaliknya, Anda penuhi mata Anda dengan kotor, hadirin kaum muslimin. Anda penuhi mata Anda dengan melihat-lihat kemungkaran, dengan melihat-lihat kemadharatan. Anda lebih sering melihat daripada sinetron dalam TV, daripada Anda memandang wajahnya seorang ulama, daripada Anda memandang wajahnya seorang alim. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Mata ini nikmat, hadirin kaum muslimin. Coba kalau Anda tidak ada matanya, oh masya Allah, betapa dukanya Anda, betapa sedihnya Anda. Ini karunia dari Allah. Nikmat apa tidak? Nikmatnya orang punya mata. Indah deh. Luar biasa jelema dengan mata bisa ngabedakeun hidung, koneng, beureum dengan mata. Betul apa tidak kira-kira? Luar biasa. Ini keindahan mata yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Maka gunakan mata kita untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Maka lihatlah mata kita kepada hal-hal yang manfaat. Jangan kau gunakan matamu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak kira-kira? Betul apa? Apalagi kan zaman sekarang, apalagi kalau ke tempat rekreasi, betul apa tidak? Ke tempat rekreasi, apalagi kalau ke mall, hadirin kaum muslimin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lihat wanita setengah telanjang. Allahu akbar. Ada apa tidak kira-kira? Ini orang yang kurang iman melotot aja, hadirin kaum muslimin. Sampai beres melototnya hampir 2 jam. Mereka ayah kasih ngali, ditinggalin, hadirin kaum muslimin. Namun katingali mah itu dosa, tapi lamun ditinggali dosa kan? Ayah dihaja
dosa. Tengah haja, itu dosa. Kalau mana orang dihajar, apa tengah hajar ya? Kalau mana dihajar, kan dihajar dosa. Kurang hiji asup kayak iman jelema, kayak dapat jelema ya ke bumi jalmi misalnya mah urang asup kayak iman, orang tiba-tiba teh nyaho. Ketika teh nyaho keluar eta awewe teh misalnya di kamar mandi, ketika keluar di kamar mandi mana teu make baju. Urang katingali tengah hajar. Dihajar dosa hadirin kaum muslimin. Tapi lamun dihajar sengaja dipelotot ke kita dosa hadirin kaum muslimin. Hati-hati orang loba dihajar atau loba kita hajar. Loba dihajar hadirin kaum muslimin. Apalagi kalau pemuda wah ini kesempatan emas hadirin kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau hadirin kaum muslimin. Tantangan hadirin kaum muslimin. Mata kita bisa tergoda, mata kita bisa jadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah bisa menjaganya dari pandangan kita. Jaga pandanganmu. Pandanganlah seorang ulama dari kaum muslimin ketika kita ngumpul meriung di pengajian dengan PSBB, jangan jauh-jauhan hadirin kaum muslimin. Percaya gak ketika kalau melihat seorang wajah alim, seorang melihat wajah ulama mulia, Anda akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Anda ibadah 70 tahun sunnah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala Anda memandang daripada orang soleh, memandang orang soleh, memandang orang alim, apalagi memandang seorang habib hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hati-hati, jaga pandangan, jaga mata. Zaman sekarang hati-hati, manusia dikejamkan matanya ke handphone. Betul apa tidak? Hati-hati. Anak-anak muda, apalagi orang tua mau anak muda, hati-hati. Jangan kau lihat sesuatu dalam handphonemu daripada hal-hal madorot yang melupakan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Banyak di antara zaman sekarang anak-anak muda bahkan orang tua mengkonsumsi daripada video-video porno hadirin kaum muslimin. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak. Kalau sudah nikah, hukumnya haram hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Kalau Anda sering melihat video yang begitu ketika Anda nikah, maka Anda tidak akan membayangkan istri Anda yang Anda bayangkan orang lain. Berarti Anda sudah cinta sama orang lain hadirin kaum muslimin. Berarti rangsangan nafsu Anda itu bukan dari istri Anda, tapi rangsangan nafsu Anda yang dilihat dalam gambar handphone Anda. Betul apa tidak? Hati Anda kemana-mana. Hati-hati kadang-kadang percaya ini kan saya mau jadi umur nih, udah nikah saya mau untuk menjadi penyakit, gak bisa hadirin kaum muslimin. Hati-hati, jangan sampai kita misalnya kita melakukan hubungan daripada sama suami istri, tapi pikiran hati kita kemana-mana hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Nah ini bisa disebut zina hati, hatinya kemana-mana. Hati-hati, banyak apa tidak yang begitu? Nggak boleh hadirin kaum muslimin. Anda kalau melakukan daripada hubungan sunnah, wudhu dulu Anda dengan baik, baca doa dulu Anda dengan baik, supaya apa? Anaknya supaya jadi anak soleh. Betul apa tidak? Bukan didorong dengan video porno hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelema gitu, jelema kacau apa lain? Jelema goblok apa lain? Jelema bodoh apa lain? Kita jelema al-gobloki wala tololi hadirin kaum muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jaga mata, jaga ya hadirin kaum muslimin. Gunakanlah untuk melihat kemuliaan, gunakan untuk melihat para alim ulama hadirin kaum muslimin. Anda di rumah Anda tempel foto-foto para wali, tempel rumah Anda dengan foto-foto para ulama hadirin kaum muslimin. Anda setiap pagi bisa melihat foto-fotonya. Betul apa tidak? Memang di rumahnya nggak ada foto-fotonya, kamar patung di rumahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar artis di rumahnya. Kacau apa tidak kira-kira? Kacau. Apa aja foto-foto para wali, para alim ulama, supaya kita bisa memandang hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pandangan, jangan di mata hadirin kaum muslimin. Kemudian hadirin kaum muslimin, jaga juga lisan. Ini lisan hati-hati hadirin kaum muslimin. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan. Hati-hati. Dengan lisan Anda orang bisa bahagia. Dengan lisan Anda orang bisa tertawa. Dengan lisan Anda orang bisa menangis. Dengan lisan Anda orang bisa sakit hati. Maka hati-hati, jaga lisan Anda. Jaga mulutmu, jaga lisanmu. Hadirin kaum muslimin, kadang-kadang di saat ini orang-orang tak bisa menjaga lisan. Lihat di media-media, mereka caci maki ulama. Dia tuh caci maki orang-orang soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mulut hati-hati. Bicara yang baik, bicara yang baik. Jangan kau dusta, jangan kau bohong. Kalau sesuatu jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi.
Mulut Anda bisa berbahaya. Mulutmu adalah harimaumu. Betul apa tidak kira-kira? Hati-hati, ini jaga lisan. Betul apa tidak? Jaga keamanan lisan kaum muslimin. Jangan sampai manusia punya lisan digunakan untuk membohong, digunakan untuk bikin berita-berita hoak. Betul apa tidak? Gunakan lisan dengan baik. Gunakan lisan untuk bermanfaat. Gunakan lisan untuk supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia tidak bisa menyelamatkan lisan. Hadirin kaum muslimin, benar. Lisan diumbar, ngomong sembarangan, ngomong sembrono. Hadirin kaum muslimin, tidak mengenal mau tua, mau udah orang tua, mau kiai, mau habib. Orang-orang lisannya main cepet-cepet aja. Betul apa tidak? Jadi hati-hati, lisan jaga. Dengan lisanmu bisa orang sakit hati. Dengan ucapanmu orang bisa marah. Hadirin kaum muslimin, siap jaga lisan. Siap jaga lisan. Jadi menyebarkan hoak-hoak. Namun berita-berita macam jelas ulawaka percaya ulawaka. Ketika orang mengambil berita, hadirin kaum muslimin, maka ulawaka langsung percaya. Koreksi dulu, lihat dulu, benar apa tidak, betul apa tidak. Karena kan kita kalau mendengar berita cuma mendengar kejadian, betul. Belum tentu kejadian itu yang sebagaimana Anda dengar, betul. Maka koreksi dulu, lihat dulu supaya Anda tidak tertipu, supaya Anda itu tidak kena berita hoak, hadirin kaum muslimin. Kemudian jaga lisan. Apalagi lisan kita jaga kepada orang tua, sopannya, santunnya. Jangan Anda punya kata-kata kasar kepada orang tua, betul. Kepada bapakmu jangan sampai kasar, kepada ibumu jangan sampai kasar, betul. Betul. Ketika Anda punya ilmu pesantren, ratusan tahun pesantren Anda. Ketika Anda bicara dengan ilmu, maka ilmu jangan dibawa dulu, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Harus merasa jadi manusia rendah ketika Anda bicara sama ibumu. Misal Anda belajar dari seorang guru, seorang murid, ini muridnya pintar, hebat. Tapi Anda kalau bicara dengan guru hati-hati. Walaupun Anda itu pintar, walaupun Anda itu hebat, Anda bicara dengan siapa ini? Anda bicara dengan guru, ilmumu taruh dulu. Ketika Anda bicara dengan guru, Anda menjaga terhadap guru, betul apa tidak? Walaupun Anda itu lebih pintar daripada guru Anda, misal hadirin kaum muslimin, Anda pun taruh dulu adabnya. Saya punya ilmu, taruh dulu, pintarnya taruh dulu ketika Anda bicara dengan daripada guru. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Ini cara menjaga lisan. Hati-hati, banyak di zaman sekarang orang tua yang sakit hati sama anaknya dengan lisannya, dengan ucapannya, betul apa tidak? Ini bilang saja tidak boleh kepada orang tua, bilang gitu saja tidak boleh, apalagi membentaknya, apalagi engkau keluar matanya memarahi orang tua Anda. Bagaimana seorang anak hidupnya akan berkah? Bagaimana seorang anaknya dalam karirnya akan maju kalau dia kurang ajar sama orang tuanya? Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Hati-hati, banyak zaman sekarang kurang ajar sama orang tua, betul apa tidak? Muliakan orang tua, hormati orang tua, jaga tuh congosmu, jaga lisannya. Jangan sampai kurang ajar sama orang tua. Harus santun, harus sopan, betul. Andai katanya seorang anak ini benar, jangan merasa benar depan orang tua. Saya salah wahai umiku, saya salah wahai bapakku. Kita berdoa, sisanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan nih bapak saya menjadi seorang ayah yang soleh, umi yang soleh, seperti itu. Gak boleh. Hadirin kaum muslimin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siap jaga lisan. Siap jaga lisan. Apalagi nih, kita punya istri, jangan sampai istri kita itu suka bergibah. Hati-hati. Kasih tahu istri kita, kamu jangan gibah terus nih, gimana yang jelas. Jangan. Jaga lisan kamu. Seperti itu pendidikan suami bagi istri. Jangan dibiarkan istrinya nongkrong bergibah sana, gibah sono, jelekin sini, jelekin sono. Gak boleh. Betul apa tidak? Jaga oleh suaminya. Betul apa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap jaga lisan. Siap jaga lisan. Siap jaga lisan. Jaga lisan kita. Jangan kita bicara dengan buruk, jangan kita bicara dengan kasar, bicara dengan santun, bicara dengan sopan pada siapapun. Hadirin kaum muslimin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lisan kita untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita sering baca sholawat, lisan kita menerus baca Al-Qur'an, betul. Sering berzikir kepada Allah daripada Anda nongkrong di pos misalnya mah.
Anda gampang lebih baik Anda banyak berpikir, gunakan lisan Anda untuk baca sholawat, berbanyak sholawat, basahi bibir Anda dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Anda mendapatkan fadilah keberkahan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga lisan, gunakan kepada hal-hal yang manfaat. Hadirin kaum muslimin. Kemudian jaga kaki. Kaki kita dijaga apa? Untuk daripada hal-hal yang madorot. Hati-hati, jangan sampai kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang buruk. Jangan di kaki. Langkahkan kita ke tempat-tempat yang manfaat, ke tempat-tempat yang akan menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Langkahkan kaki kita ke majlis taklim, madrasah, nuntut ilmu. Jangan kau berkata malas, hadirin kaum muslimin. Pengajar saya loyo, saya malas, saya ngantuk. Anda dari dunia dari pagi sampai sore Anda bilang capek. Betul apa tidak? Betul apa tidak kira-kira? Pengajian ke masjid, kadang-kadang manusia banyak alasan, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak kira-kira? Ini fakta, hadirin kaum muslimin. Hati-hati, jaga kaki, jangan diletakkan ke tempat-tempat hiburan, ke tempat-tempat maksiat. Letakkan kaki ini ke gunung. Tafakur alam, betul. Melihat kekuasaan Allah. Andai kata kita ini mau ke laut, tafakur, betul. Ini berangkat ke laut dengan lihat bule ini. Apalagi kalau ke Bali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau apa tidak kalau begitu? Tafakur, melihat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang akan menyebabkan turun rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Kemudian jaga hati. Hatimu jaga. Hatimu jaga, jangan kotor hati itu. Kadang-kadang orang depan iya, belakang jelek, itu munafik hukumnya. Hadirin kaum muslimin, betul atau tidak? Hati-hati. Manusia banyak yang kotor hatinya, gak bersih. Ketika gak bersih hatinya punya buhun, punya iri, punya dengki, buang sifat itu, hadirin kaum muslimin. Karena orang yang punya sifat hasud, punya sifat sirik kepada sesuatu, jangan harap akan mendapatkan kebahagiaan. Ini salah satu ulama berkata, Syekh Badri rahimahullah ta'ala wa arda berkata, apa kata Syekh Badri? Yubil hasudi bil hamsatin. Orang yang punya sifat hasud yang hatinya kotor, maka dia akan mendapatkan 5 bala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia akan mendapatkan kesedihan yang lama dari kaum muslimin. Kira-kira. Yang kedua, dia akan mendapatkan musibah yang tidak akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang mendapatkan musibah, dia bisa menghapuskan dosa. Tapi ini ketika mendapatkan musibah tidak bisa menghapuskan dosa. Kenapa? Karena dia buruk hatinya, hadirin kaum muslimin. Iri hatinya, dengki hatinya ketika melihat kemajuan orang, ketika melihat kesuksesan orang, ketika melihat kesenangan orang, maka hatinya benci, hadirin kaum muslimin. Ini orang-orang yang hasud, hadirin kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Amin. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Kemudian orang-orang yang hasud itu termasuk orang-orang yang tercela. Orang yang hatinya buruk itu orang tercela. Orang yang dicela dan orang yang tercela, hadirin kaum muslimin. Orang yang hasud, orang yang yang kencang, orang yang hasud orang yang hasud tercela. Ada orang yang pengajian dihalang-halangi, jangan ke sana deh. Habib jangan, Habib Pak. Ada gini-gini itu hasud, hadirin kaum muslimin. Apa tidak? Jangan Habib, kalau Habib itu dekat jangan jauh. Jangan ada yang ngomong gitu. Ada apa tidak? Ini orang hasud, hadirin kaum muslimin, hati-hati, hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang punya hati buhun, hadirin kaum muslimin, maka dia akan tidak akan mendapatkan taufik dan hidayah, maka dia akan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kotor hati. Ini yang orang hasud, hatinya. Kita punya hati itu harus bersih. Kata Imam Ghazali, kamu itu punya hati harus ibarat daripada kilatan kaca yang berkilau, bersih hatimu. Dan ada kata suudon, tidak ada suudon hatinya, tidak ada kotor hati, bersih hatinya. Melihat orang lain senang ikut senang, melihat orang lain gembira ikut gembira, melihat orang lain maju dia ikut senang, harus begitu hadirin kaum muslimin. Betul apa tidak? Jadi kalau orang yang kotor hatinya kebiasaan ngurusin orang lain, hadirin kaum muslimin. Orang lain maju diurusin, ini diurusin, itu begitu diurusin, kacau apa tidak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hati, jaga hati. Ada orang depan iya, belakang musuhin. Ada yang begitu. Itu orang-orang munafik, hadirin kaum muslimin. Orang yang kotor hatinya, bersihkanlah hati. Nabi Muhammad SAW sebelum Islam Mi'raj diblek dulu hatinya. Bukan berarti Nabi kotor, bukan. Ini tamsilan kepada umatnya. Umat harus membersihkan, pandai bersihkan daripada kotoran-kotoran dalam hati.
Jangan kau punya sifat sirik, jangan kau punya sifat hasud, jangan kau punya sifat iri dengki terhadap siapapun. Bersih hati kita. Insya Allah dengan hati kita bersih, maka segala sesuatu pun akan bersih. Karena tidak tergantung hati. Hati kotor, kelakuan kotor. Hati bersih, kelakuan bersih. Betul apa tidak? Ini jaga hati. Hati, jaga golongan kita. Jangan sampai golongan kita itu dirasuki oleh syaitan. Hadirin kaum muslimin. Naudzubillah, summa naudzubillah. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap jaga hati. Siap jaga telinga. Siap jaga mata. Siap jaga kaki. Siap jaga hati. Alhamdulillah. Sedikit terakhir hadirin kaum muslimin. Ada salah satu riwayat. Salah satu riwayat ini orang soleh. Riwayat orang soleh tafsiran bagi kita. Semoga kita bisa mencontohnya. Ada salah satu orang soleh yang ahli ibadah, yang dimana punya mata digunakan untuk ibadah kepada Allah, yang dimana punya telinga digunakan ibadah kepada Allah, yang dimana punya lisan digunakan ibadah kepada Allah, yang dimana punya hati digunakan ibadah kepada Allah, yang dimana kaki dia digunakan untuk ibadah kepada Allah, seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sallu ala Nabi Muhammad. Suatu ketika hadirin kaum muslimin, orang tersebut sampai kepada waktu ajalnya. Ketika sampai kepada waktu ajalnya, ini malaikat Azrail datang kepadanya. Ketika malaikat Azrail datang kepadanya, maka Allah mengutus kepada malaikat Azrail, wahai malaikat Azrail, wahai Azrail, ambillah orang soleh tersebut, ruhnya pisahkan dengan jasadnya. Ini mau diambil nyawanya. Ambil pertama dari kakinya. Ketika mau diambil, kakinya berbicara sama malaikat. Masya Allah, luar biasa. Wahai Azrail, sampaikan kepada Rabbku dan Rabbmu bahwasanya saya masih senang. Ini kata kaki, masih senang ibadah kepada Allah, berjalan ke masjid, ke tempat-tempat mulia, melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya masih senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih senang kaki saya dilangkahkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Rabbku dan Rabbmu, wahai Azrail. Berbicara ini kaki. Kemudian tunjukkan itu malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini orang soleh kakinya berbicara kepada saya. Dia masih senang mencari keriduanmu, berjalan menuju keriduanmu ya Allah. Kemudian Allah mengutus lagi, wahai Azrail, ambil dari lisannya. Terus lagi, ketika mau diambil lisannya berbicara. Hadirin kaum muslimin, ketika berbicara, hadirin kaum muslimin, Azrail, sampaikan kepada Tuhanmu dan Tuhanku, aku masih suka bibirku, lidahku untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih betah, saya masih senang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bibir saya. Masya Allah, ini kembali lagi Azrail kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian Allah mengutus lagi, wahai Azrail, coba oleh engkau ambil dari hatinya. Turun lagi malaikat Azrail. Ketika mengambil nyawa dari hatinya, hatinya berkata kepada malaikat Azrail, wahai Azrail, sampaikanlah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, saya masih senang mengingat kepada Rabbul Alamin. Saya masih senang hati saya berzikir, ibadah, mengingat akan keagungan Allah, akan kemahakuasaan Allah. Hati saya masih senang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, hatinya berbicara ini malaikat. Masya Allah. Saat begitu hadirin kaum muslimin, malaikat itu kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Azrail, coba oleh engkau orang tersebut ambil ruhnya dengan cara engkau perlihatkan keindahan surga baginya. Masya Allah. Akhirnya malaikat Azrail menurut akan perintah Allah, maka orang tersebut dijemput ajalnya dengan diperlihatkan ke segala kemewahan, segala keindahan, segala kedahsyatan surga. Saat itu tidak terasa matinya ketika wafat. Kenapa? Karena dilihatkan oleh Allah keindahan-keindahan surga baginya. Masya Allah, luar biasa. Hadirin kaum muslimin, memang setiap manusia yang mati pasti sakit, siapapun dia. Cuma beda kalau orang disupport. Kalau orang disupport seakan-akan sakit tidak ada. Hadirin kaum muslimin, betul apa tidak? Ini diperlihatkan keindahan surga, seakan-akan ketika ditarik daripada nyawa dari badannya, seakan-akan tidak terasa karena melihat kedahsyatan dan keindahan surga. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, kira-kira mulia apa tidak muslim?
Aku nggak bantu. Aku contoh nih, ibarat ayah orang ayah di jalan dulu, anu melahirkan, bidangnya usaha agama baik, bidangnya luar biasa menyempatkan dengan dasar ayo keluar. Ini anakmu ganteng, engkau itu akan selamat. Ini lancar, lahirnya lancar. Ini si bidangnya sangat lembut, kata-katanya penuh penyebutan, penuh penyemangatan terhadap orang yang melahirkan. Maka ketika melahirkan walaupun sakit seakan-akan tidak terasa, karena pikirannya melihat, ya Allah, bayi saya ganteng, bayi saya cakep, lahir dengan normal. Gembira seorang ibu walaupun sakit seakan-akan tidak terasa. Kenapa? Tersupat. Coba kalau andai kata nih bidangnya galak nih, wah ini bahaya ini bisa dijahit 18 jahitan. Wah, langsung udah takut, sama takut hadirin kaum muslimin. Ini hati-hati, harus dioperasi, bisa mati sepotong. Wah, kalau begitu kira-kira pidana kalau ngajuru ke rumah sieun tambah sieun, ke rumah jeri tambah jeri. Hadirin kaum muslimin bisa pingsan ke ngajuruna, hadirin kaum muslimin. Betul apa betul? Kenapa? Karena tidak ada supportan, hadirin kaum muslimin. Ini seorang orang soleh diperlihatkan keindahan surga oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Kenapa? Matanya ibadah, kupingnya ibadah, lisannya ibadah, kakinya beribadah, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira-kira orang yang ada situ. Aduh sana umum hadirin kaum muslimin. Ada cahaya situ hadirin kaum muslimin. Betul apa betul kira-kira? Dengan orang bisa sama gitu. Bisa buat aja kiri. Bisa mengajaga mata, bisa mengajaga lisan, bisa mengajaga hati, bisa mengajaga suku. Tidak hal-hal anu mata kamadaratkeun hadirin kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran orang sadayana sekali deui ana tanya, siap jaga mata? Siap jaga mata? Siap jaga mata? Siap jaga telinga? Siap jaga mata? Siap jaga telinga? Takbir. Siap jaga kaki kita. Siap jaga hati kita. Yakin? Alhamdulillah. Semoga jadi kenyataan. Semoga jadi doa, amin ya rabbal alamin. Anak bicara kayak begini bukan berarti anak sok alim, bukan berarti anak sok pintar, bukan berarti anak sok suci, bukan. Karena anak saling mengingatkan sesuai dengan firman Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Saling ingatkan di antara kebaikan, hadirin kaum muslimin. Betul atau tidak? Bukan anak sok pintar, bukan anak sok alim, bukan anak sok suci, bukan anak tidak berdosa, sama. Anak pun kadang berbuat dosa, sama hadirin kaum muslimin, tapi saling mengingatkan. Betul apa? Selama jamaah yang terbosan diingatkan kepada, insyaallah anak akan mengingatkan selama anak bisa. Kira-kira bosan apa enggak diingatkan? Bosan apa enggak? Bosan apa enggak? Bosan apa enggak? Ya buktikan berapa hari orang tak hadir bosan tadi nama. Bos itu hadir kaum muslimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul pada sayyidina Muhammad. Allahumma pada sayyidina Muhammad. Allahumma pada sayyidina Muhammad. Allahumma pada sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nurus samawati wal ardi, ya nurus samawati wal ardi, ya nurus samawati wal ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bayu faqwini wa inni dalilu fa'izani wa inni faqru fa'izani. Allahumma inni bayu faqwini wa inni dalilu fa'izani wa inni faqru fa'izani. Ya Allah biha, 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 ya Allah bi husnil khatimah. Bismillah, 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 alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rahmanirrahim. Ya Allah, wa ya Nasir, ini nasrul muslimin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'alna bi barakatihim wa tanawwalna bi hurmatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian, Muhammad atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.